Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eris Indonesia Channel. Di dalam video ini saya akan membahas tentang masih seputar teknik pernapasan ya. Sebetulnya pernapasan mana sih yang bagus antara pernapasan dada atau pernapasan diafragma? Tapi sebelum saya bahas, perlu teman-teman ketahui ya, baik pernapasan dada maupun pernapasan diafragma itu pada intinya kita sama-sama mengambil nafas lewat hidung atau mulut, lalu si nafas itu atau udara itu sampai di paru-paru kita. Kenapa? Ya karena memang kita bernapas menggunakan paru-paru, nggak ada yang bernapas menggunakan perut atau diafragma tanpa paru-paru. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cara menarik napasnya gitu. Cara menarik napasnya sama sebetulnya antara napas dada sama napas diafragma itu. Yang membedakan itu kalau pernapasan dada kita menarik napas secara tidak sadar dan biasanya udara yang masuk itu hanya sepertiga di paru-paru kita. Beda sama pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma itu kita menarik napas secara sadar, panjang dan dalam. Nah, kalau kita sambil tiduran tarik napas terus pegang di sini nih di antara paru-paru dan perut itu, serasa bergerak otot diafragma. Ini sama pegang rahang sebelah kanan atau sebelah kiri nih. Kalau kita narik napas dan dalam. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus sudah pasti pernapasan diafragma. Kenapa? Karena ketika kita menarik napas secara sempurna, maka oksigen yang masuk pun sempurna gitu, akan disebarkan ke lewat paru-paru ke oksigen itu ke darah secara sempurna. Tapi ketika kita menarik napas secara tidak sadar, biasanya terjadi ketika kita gelisah, nervous itu menarik napas kita tidak beraturan hingga yang terisi hanya sepertiga dan tidak sampai, biasanya nggak ngaruh apa-apa ke organ tubuh lain gitu, nggak berasa apa-apa. Nah itu contoh teknik, bukan teknik, itu salah satu contoh pernapasan dada gitu. Jadi boleh dikatakan itu napas yang nggak sempurna gitu, pernapasan dada itu. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanya mana yang bagus, ya pernapasan diafragma yang bagus gitu. Makanya nggak heran banyak kore yang tampil setengah jam bahkan hingga berjam-jam suara dan nafasnya tetap stabil karena cara menarik napasnya pun stabil dari awal. Pertama kalau kita perhatikan nih, narik napasnya dalam, keluarnya pun stabil teratur, narik napas lagi dalam. Tapi biasanya kalau kita nggak seperti itu, sebelum tahu teknik seperti ini kita nggak seperti itu, narik napas aja serasa napas itu udah dalam gitu, tapi ternyata yang kita tarik karena dipengaruhi oleh audiens, biasanya dipengaruhi oleh penonton, dipengaruhi oleh jamaah kalau mau azan gitu, jadi nervous, narik napas tuh jadi nggak maksimal. Nah itu salah satu yang yang menggentarkan kita ketika tampil gitu. Jadi mungkin pas takbir pertamanya bagus, tapi ketika hayya ala sholah atau hayya ala falah kita mulai kewalahan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena nafas kita sudah mulai tidak terkontrol dan tidak beraturan. Nah, mungkin kan di antara teman-teman pernah ada yang dengar azan awalnya begini. Hayya 'alas shalah. Sempurna dan masih lumayan panjang. Tapi pas keduanya gini, hayya 'alas shalah. Udah suaranya goyang, napasnya pun hampir putus gitu. Itu biasanya pernapasan yang
keberapa kalinya udah mulai nggak stabil. Harusnya ketika mulai seperti itu, kalau saya biasanya diam dulu, saya atur pernapasan itu sampai keadaan seperti sebelum saya azan, seperti pertama kali. Jadi pas ketika saya buka suara, contoh Asyhadu anna Muhammadar setelah itu jangan biarkan diri kita tegang atau panik, langsung tarik lagi napas, tahan dulu sampai benar-benar napas kita kembali normal seperti kita sebelum azan, keluarin pelan-pelan. Kalau belum siap, tarik lagi napasnya. Kadang saya berhenti bisa sampai hampir 1 menit gitu karena ancang-ancang. Ya saya juga kadang suka nervous ya, lutut gemeteran kalau jamaahnya banyak gitu. Jadi untuk ngakalinnya saya seperti itu, biarin aja nunggu agak lama, toh nggak ada yang komplain ini gitu. Itu salah satu trik saya tuh. Mungkin teman-teman yang lain juga udah ada yang lebih dahulu mempraktekkan. Itu salah satu kuncinya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ngerasa napasnya kurang, nggak stabil, masih pendek, itu cara melatihnya seperti itu. Kita harus bernapas secara sadar dan konsentrasilah di situ gitu. Jangan konsentrasi ke penonton, jangan konsentrasi ke pendengar, soalnya apa, itu berpengaruh nanti ke suara kita juga, malah jadi nggak maksimal, bahkan habis gitu suara kita. Sering kalau kita dengar ya di masjid, tapi kecuali orang yang udah terbiasa tampil, itu udah beda gitu, pernapasannya sudah stabil. Itu mungkin awal-awal pertama kita berlatih supaya lebih maksimal lagi gitu ya. Hanya ini mungkin pada kesempatan kali ini mohon maaf, hanya ini tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini, berlangganan di video ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.